Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, bertemu lagi dengan saya Intan. Kita sudah sampai ke episode yang kelima nih, dimana kita akan membahas tentang villain dan trunking. Oke, langsung aja ke yang pertama. Kita akan membahas tentang villain. Nah, oke, jadi villain itu apa sih teman-teman? Villain adalah virtual local area network, dan di sini kalian bisa lihat gambarnya ini, terdapat kelompok PC. Nah, misalkan di PC itu dia adalah sebuah ruangan. Nah, di setiap ruangan dalam suatu perusahaan itu kan ada divisi, nah teman-teman. Nah, di sini kita misal kalau yang bagian atas ini itu divisi engineering, kemudian yang kedua ini divisi programming. Nah, yang ketiga ini itu divisi marketing. Nah, fungsi dari villain itu untuk memecah ya teman-teman. Misalkan untuk divisi engineering ini nanti kita akan menggunakan villain 10. Kemudian untuk yang sisi programming itu nanti kita akan menggunakan villain 20. Kemudian divisi marketing kita akan menggunakan villain 30. Kemudian masing-masing itu dibagi menjadi beberapa IP. Misal untuk yang di divisi engineering, kita IP-nya itu 192.168.10.0. Sedangkan divisi programming itu nanti IP-nya akan 192.168.20.0. Nah, kemudian untuk divisi marketing itu IP-nya itu 192.168.30.0. Nah, jika melihat IP saya sebutkan tadi, itu kan nantinya antar tiga divisi itu kan beda network ya teman-teman. Nah, ini dengan ini akan berbeda network, dan nantinya itu terhubung ke switch. Itu mereka ketiga villain tidak akan bisa terhubung. Nah, itu kan ini akan terhubung ke switch. Nah, kemudian kita juga bisa mengatur bandwidth-nya. Nah, untuk engineering misal bandwidth-nya itu 10 MB. Nah, untuk programming itu 20 MB. Maupun yang marketing itu kita akan 30 MB. Nah, di sini villain dibutuhkan ya teman-teman, yaitu untuk memanajemen jaringan-jaringan tersebut. Jadi fungsi pilihannya itu untuk manajemen serta memecah broadcast domain. Nah, kalau kalian melihat episode yang sebelumnya, kan kalau kita konfigurasi router akan mengirim semua paket ARP ke semua yang terhubung, dan dengan selain itu kita bisa memecah broadcast domain tersebut. Nah, bisa lebih paham langsung aja kita ke konfigurasi villainnya ya teman-teman. Nah, ini saya sudah menyiapkan topologinya ya teman-teman. Nah, ini saya sudah buat dua bagian, yaitu villain 10 dan villain 20. Buka dulu di switch-nya, kita bisa buka dulu. Kemudian ke bagian CLI, kemudian kita bisa N. Kemudian untuk konfigurasi const. Kemudian kita bisa buat villainnya terlebih dahulu ya teman-teman. Kita buat villain 10. Kemudian untuk namanya itu kita bisa name, kemudian pro gaming ya teman-teman. Kemudian kita bisa do show villain brief. Oh, ini ada salah pengetikan. Nah, kalau kalian lihat ini udah ada villain 10-nya ya teman-teman. Nah, di sini untuk interface itu berada di villain default. Nah, langkah selanjutnya kita akan masukkan jalur FA yang mengarah ke PC1, PC2, dan PC3 agar masuk ke villain 10. Nah, lihat dulu jalurnya. Kalau di saya ini kita bisa exit aja sekalian ya teman-teman. Aduh, kepencet.
Nah, ini kita bisa exit dulu. Kemudian kita bisa langsung masuk. Untuk jalur PVC 1 ke Swiss itu saya menggunakan FA01. Jadi kalian bisa lihat dan sesuaikan FA-nya kalian masing-masing ya. Kemudian kita bisa enter. Kemudian kita bisa Swiss port, kemudian mode akses, kemudian Swiss port, akses VLAN 10. Nah, kemudian kita bisa X, kemudian kita bisa ulangi terus ya teman-teman. FA0/2 untuk PC 2. Kemudian kalian bisa ulangi mode akses, kemudian VLAN 10, kemudian kalian bisa X lagi, kemudian kalian bisa INT FA 0/3, kemudian kalian bisa ulangi VLAN 10. Kemudian kalau sudah kalian bisa exit, kemudian do show, kita kembali lagi VLAN brief. Nah, maka ini kalau kalian lihat, nah, bisa dilihat VLAN 10 itu udah ada interface FA 0/1, FA 0/2, FA 0/3. Nah, sekarang kita lanjut ke yang pembuatan VLAN 20-nya ya teman-teman. Kita bisa langsung aja VLAN 20. Kemudian untuk namanya itu kita dengan marketing. Kemudian selanjutnya kita bisa do show brief lagi. Nah, kalau kalian lihat ini dua VLAN 20-nya itu udah ada ya teman-teman. Selanjutnya itu sekarang kita masukkan interface yang mengarah ke PC-PC-nya. Kita bisa X aja. Kemudian kita bisa INT FA0/4. Untuk kalian bisa lihat ini saya PC 4-nya itu pakai FA04 ya teman-teman. Kemudian kita bisa enter, kemudian sama seperti tadi. Ini mode akses, kemudian kita bisa ulangi aja. Ini VLAN-nya itu diganti 20 ya teman-teman. Kemudian kita bisa X. Kemudian INT FA/5. Kemudian kalian bisa ulangi lagi. INT FA0/6. Kemudian selanjutnya kita bisa X, kemudian kita bisa show lagi. Kita bisa do show, do show VLAN brief. Nah, kalau kalian lihat
ini interface-nya udah masuk ya teman-teman. Nah, kalau interface-nya banyak, biar nggak capek mengetik interface-nya masing-masing bisa menggunakan perintah int, kemudian range. Range-nya itu kita bisa ketikkan misal FA 0/4 sampai 6. Nah, kemudian kita bisa langsung enter. Nah, kalau kalian jalankan perintah seperti tadi, itu maka dia langsung aja habis seperti itu, habis enter kalian bisa jalankan perintah yang switchboard mode akses VLAN-nya berapa. Nah, oke, sudah selesai untuk konfigurasi VLAN-nya. Nah, tadi kan kita belum pasang IP-nya. Nah, kita pasang IP-nya dulu. Satu-satu dari PC 1 sampai ke PC 6. Nah, ini kita bisa pasang dulu. Ini 192.168.10.1. Kemudian untuk PVC 2-nya ini 10.2 ya teman-teman. Kemudian kita lanjut ke PVC 3-nya. Lanjut PVC 4. Satu 192.168.20.1. Eh 192.168.20.2. Ini 20.3. Nah, selanjutnya kita bisa pergi ke PC satunya lagi. Kemudian kita bisa comment prompt. Kemudian kalian bisa cek apakah sudah ada ARP apa belum. Kita bisa ARP min A. Nah, ini benar, tidak ada, belum ada. Kemudian kalian juga bisa dicek ke PC 2 ARP min A. Nah, dia juga belum ada. Kita bisa cek satu-satu ya teman-teman. ARP min A, dia juga belum ada. Kemudian ARP min A. ARP min A. ARP min A. Nah, kemudian ini belum ada semua ya teman-teman, benar. Nah, kita cek di switch-nya, kita bisa masuk lagi. Kemudian kita bisa pergi ke switch, kemudian kita bisa cek dengan perintah show MAC address kemudian table. Nah, di sini ini belum ada ya teman-teman. Nah, kita bisa
pergi ke simulatornya dulu, kita coba. Nah, ini kita bisa buka simulatornya aja terlebih dahulu. Ini kenapa kesini ya? Kita buka simulation. Kemudian ini kita lebarkan aja. Kemudian kita bisa coba kirim paket dari PC 1 dan PC 2. Kemudian ini kita bisa kirim aja langsung. Nah, maka dia akan mengirim ke switch. Kemudian kita bisa lihat, nah switch akan mengirim paket ke PC 2 dan PC 3. Nah, kalau sebelumnya kita belajar itu mengirim paket kan, switch akan mengirim ke semua device yang terhubung. Nah, kali ini karena menggunakan VLAN, jadi VLAN akan memecah domainnya. Nah, jadi dia hanya mengirim ke sesama ya, teman-teman. Kira-kira seperti itu fungsi dari VLAN. Selanjutnya, kita akan membuat 2 ruangan. Kalau sebelumnya itu kan kita sudah punya 1 ruangan dari topologi sebelumnya yang ini ya teman-teman. Nah, saya sudah membuat lagi untuk ke ruangan yang kedua yang ini. Nah, kalian bisa buat dulu, silakan untuk topologinya itu sama. Nah, tapi bedanya nanti hubungan dari switch 1 dan switch 2. Nah, nanti itu kita akan menghubungkannya. Itu sama, cuman beda IP-nya aja ya teman-teman. Kemudian, nah untuk IP itu juga sama. Oke, seperti biasa kita konfigurasi IP-nya dulu. Ini kita bisa buka dulu. Kita bisa ketikkan 192.168.10.7. Nah, mungkin di konfigurasi IP saya skip aja. Kalian bisa konfigurasi sendiri. Ini 04. Ini kalian bisa lihat aja. Ini 04 ya teman-teman. Nah, kalian bisa isi-isi aja dulu. Nah, untuk konfigurasi IP-nya biar tidak terlalu lama ya teman-teman. Nah, kali ini kita akan belajar tentang trunking nih, yaitu menghubungkan antara switch. Jadi, VLAN apa saja yang bisa lewat. Nah, kita masuk ke switch dulu yang ke ruangan kedua. Kemudian ke CLI. Kemudian kita bisa enter, kemudian kita bisa end. Kemudian seperti biasa kita itu bisa dengan const. Kemudian kita bisa membuat langsung VLAN-nya, VLAN 10. Kemudian name-nya programming seperti yang tadi ya teman-teman. Kita bisa langsung enter aja, kemudian exit, kemudian kita langsung buat aja VLAN 20 nya juga. Kemudian kita bisa name-nya marketing, kemudian kita bisa show VLAN brief. Nah, kalau kalian lihat ini sudah terbuat ya teman-teman. Nah, selanjutnya itu kita bisa lanjut akan memasukkan interface yang ada di ruangan 2 dan kalian sesuaikan aja dengan jalurnya interface-nya. Kita bisa int, kemudian length biar cepat ya teman-teman, fa/1 sampai 3. Kemudian kita bisa enter. Kemudian kita bisa switch port. Kemudian mode akses. Kita bisa enter, kemudian
switch port lagi. Kemudian habis ini akses VLAN 10. Kemudian bisa exit. Kemudian kita bisa do show lagi. Nah, maka itu interface-nya sudah ada ya teman-teman, antara FA kok 0/1, FA 0/2, FA 0/3. Oke, sudah ada. Lanjut kita masukkan yang VLAN ke-20-nya. Kita bisa INT, kemudian rank FA 04 sampai 6. Kemudian bisa enter, kemudian kalian bisa sama dengan switch mode akses. Kemudian ini VLAN-nya VLAN 20 ya teman-teman. Kita bisa enter, kemudian do show lagi. Nah, maka dia sudah masuk ya teman-teman. Nah, selanjutnya oke, kita masuk ke topologinya. Lanjut konfigurasi mode terangnya. Kita masuk dulu ke switch yang ruangan 1. Kita bisa end dulu, kemudian const, kemudian kita bisa lanjut int fa 0/7. Kita bisa enter, kemudian kita bisa switch port, kemudian mode terang ya teman-teman. Kemudian bisa enter, kemudian do show int terang. Nah, maka dia sudah ada ini ya teman-teman, trunking. Nah, ini kalau kalian lihat itu udah ada FA 0/7 trunking. Nah, kita juga akan konfigurasi yang sama di switch yang ruangan 2-nya. Nah, kita bisa enter aja. Ini kita bisa ulang. Kita bisa enter. Kita bisa exit terlebih dahulu, kemudian kita bisa int fa 0/7. Kita bisa enter, kemudian switch port mode terang, kemudian kita bisa do show terang. Oh, ini kurang INT ya teman-teman, interface-nya kurang. Nah, maka dia sudah ada ini ya teman-teman, trunking. Nah, kita akan bahas tentang allow trunk. Nah, kita bisa langsung aja, langsung ke prakteknya biar lebih paham. Kita bisa langsung buka, kemudian kita bisa exit dulu. Kemudian int fa 0/7. Kemudian bisa switch port, kemudian terang allowed VLAN 10,20. Kemudian enter, kemudian lagi do show interface
interface terang. Kita bisa enter. Nah, maka kalau kalian lihat di sini allow sudah ada ya teman-teman, VLAN 10 dan 20. Nah, saya akan lakukan hal yang sama ke switch yang ruang kedua. Kita tutup dulu. Kemudian kita bisa buka. Kemudian ini kita bisa enter aja, kemudian exit. Kemudian kita lakukan hal yang sama, INTFA 7, kemudian enter, kemudian switch port, kemudian terang, low, VLAN 10,20, enter, kemudian show interface terang. Nah, maka kita bisa, ini udah ada ya teman-teman, maka kita coba kirim paket dari PC satu, dari yang ini ruangan 1 ke ruangan 2. Kita bisa pergi ke simulator, kemudian kita bisa ini tarik sini aja dulu, misal ini ke sini. Nah, kalau kalian lihat di simulator ini itu udah ICMP. Nah, kalau ICMP itu artinya sudah berkenalan. Nah, kalau belum berkenalan itu biasanya itu tulisannya ARP. Nah, sekarang kita coba buat satu ruangan lagi. Jadi nantinya kita punya 3 ruangan. Nah, kalian bisa ini dulu buat. Nah, saya sudah buat ini ruangan ketiganya. Nah, kalian juga bisa pasang dulu IP-nya. Nah, setelah itu kita buat VLAN 10 dan 20. Kita bisa pergi ke switch-nya, kemudian CLI, kemudian kita bisa enter, kemudian kita end seperti biasa, kemudian const, kita bisa langsung buat VLAN 10, kita bisa enter. Untuk name-nya itu sama, programming ya teman-teman, kita bisa enter. Kemudian kita bisa exit terlebih dahulu, kemudian int RAM-nya fa0/1 sampai 3 ya teman-teman. Kita bisa enter, kemudian kita bisa switch port, kemudian mode akses. Kita bisa enter, kemudian switch port, kemudian akses VLAN 10. Kita bisa enter, kita exit lagi. Kita buat yang VLAN 20-nya. Untuk name-nya itu dia marketing. Kita bisa enter, kita exit. Kemudian kita int range-nya fa0/4 sampai 6. Enter. Kemudian lakukan hal yang sama seperti tadi. Ini mode akses. Kemudian untuk VLAN-nya itu VLAN 20, kita bisa enter. Kemudian kita bisa show VLAN brief. Nah, itu dia interface-nya itu udah masuk. Nah, kita hubungkan dari switch 3 ke switch 2-nya dulu ya teman-teman.
Nah, ini simulator Astagfirullah. Udah ada. Kita bisa hubungkan dulu dari sini ke sini. Ini kita naikkan aja dikit biar sama. Nah, kalau ini sudah kalian hubungkan, kita bisa buka VLAN yang ketiga. Kemudian kita bisa enter. Kita bisa exit dulu. Kemudian habis itu kalian bisa INT FA0/7. Kemudian kalian bisa enter. Kemudian switch port mode terang. Nah, setelah itu kita bisa coba ke simulation. Kita pergi ke sini, kita dari PC yang ruangan 2 ke PC yang ruangan 3. Nah, dia juga udah ICMP ya teman-teman. Oke, kita lanjut konfigurasi terang pada MLS atau multi layer switch ya teman-teman. Ini kita tambahkan switch yang keempat dulu ya teman-teman. Untuk switch yang keempat kita pakai yang ini. Kita taruh di sini. Nah, kita hubungkan dulu ke switch yang ini ya. Kita hubungkan. Nah, kemudian selanjutnya kita bisa konfigurasi terangnya dulu ke switch yang ketiga ini. Kita bisa konfigurasi dengan ini, kita exit dulu. Kemudian kalian bisa sampai config ya. Kemudian kita bisa INT FA0/8. Kemudian switch port mode terang. Kemudian kalau udah oke di sini udah konfigurasi. Nah, setelah itu kita akan konfigurasi terang di switch multi layernya dulu nih ya teman-teman. Bisa buka ininya dulu. Kemudian ini kita bisa langsung N aja. Kemudian kita lanjut kayak biasa. Const. Kemudian setelah itu kita bisa masuk ke interface-nya. FA0/1. Kemudian kita bisa switch port mode terang. Nah, ini kan nggak bisa ya teman-teman. Nah, kenapa nih kok nggak bisa? Nah, jadi untuk switch yang ini, dia itu support mode ISL. Jadi terang itu ada dua. Nah, yang pertama itu mode ISL, yang kedua itu mode 802.IQ. Nah, gampangnya itu untuk switch yang ketiga ini, yang ini itu dia supportnya itu yang ISL. Nah, sedangkan yang multi layer yang ini itu dia support dua-duanya. Nah, jika switch Cisco bertemu ke switch yang ini, itu kita perlu melakukan konfigurasi di app encapsulation-nya terlebih dahulu di OneQ-nya dulu ya, yaitu dengan perintah di sini kita bisa ketikkan langsung aja. Misal di perintahnya itu
sweet part, kemudian trunk encapsulation dot one key. Nah, ini saya kelebihan ya teman-teman ternyata. Selanjutnya itu bisa baru yang diulangi tadi. Yang sweet part mana? Kita ketik aja ulang. Sweet part, kemudian mode terang. Kemudian kita bisa di sini enter. Nah, di sini udah bisa ya teman-teman. Kita bisa do, kemudian show interface terang. Nah, maka dia udah ada ini ya teman-teman. Nah, di sini udah ada selanjutnya. Nah, untuk materi selanjutnya yaitu mengenai teori dynamic trunking protokol nih teman-teman. Nah, di sini sudah ada tabelnya ya teman-teman. Nah, ini maksudnya gimana nih teman-teman? Jadi misal ada dua switch nih. Nah, switch satu itu kita konfigurasi terang. Ya, kemudian switch 2-nya kita bisa kita konfigurasi terang lagi. Nah, di sini di tabelnya jika terang bertemu terang dengan terang, maka itu akan menjadi terang juga. Nah, terus kemudian di samping itu juga ada yang dynamic auto dan dynamic desirable. Di sini teman-teman bisa lihat juga tabel kita lebih bisa. Jika ada dynamic auto bertemu dengan konfigurasi dynamic auto, itu maka akan menjadi akses. Kemudian jika dynamic desirable ketemu dengan desirable, itu akan menjadi terang. Sedangkan kalau misal mode akses bertemu dengan terang, itu not recommended ya teman-teman. Switch 1 itu dia menggunakan dynamic desirable misalnya, kemudian yang switch 2 itu dia menggunakan dynamic auto. Nah, di sini dynamic desirable bertemu dengan dynamic auto itu akan menjadi terang. Gampangnya itu untuk mengajak, kemudian desirable yang dynamic auto itu dia menunggu, terus kemudian dynamic desirable itu dia mengajak. Nah, untuk terang itu artinya dia memaksa dan akses juga dia memaksa. Nah, oke, mesti kalian masih bingung nih. Biar nggak bingung, kita bisa coba langsung prakteknya aja ya teman-teman. Di sini saya akan menambahkan switch lagi ya teman-teman. Kita coba. Ini kita tambahkan di sini aja. 2. Nah, ini kita sambungkan dulu. Nah, selanjutnya kita pergi ke switch 2-nya ini, yang ini. Kemudian CLI. Kemudian kita bisa enter. Kemudian kita bisa end. Kemudian show int FA01 sweet part. Nah, ini kita fokus yang ini ya teman-teman, administrative mode dynamic desirable. Nah, itu kita fokus yang itu. Nah, di sini modenya yang dipakai yaitu dynamic desirable. Nah, ini ada yang ini operation mode itu memakai dengan terang. Nah, operation mode atau yang akan dihasilkan yaitu terang. Nah, kita coba lihat di switch 3-nya dulu ya teman-teman, sama perintahnya. Kita bisa CLI, kemudian end, show int FA01.
Switchboard. Nah, di sini ini dia juga sama ya teman-teman ini. Kemudian yang dihasilkan juga sama, terang. Nah, karena ini sama, dia sama, kita bisa konfigurasinya dengan cara kita bisa masuk ke const. Kemudian setelah itu kita bisa int fa 0/1. Kemudian habis itu kita bisa switchboard, kemudian mode dynamic desirable. Kemudian habis itu kita bisa enter, kemudian do show int fa 0/1. Nah, kalau kalian lihat, nah di sini masih sama. Nah, karena jika kita lihat di table dynamic desirable ketemu dengan dynamic desirable, hasilnya itu akan terang. Nah, kita coba konfigurasi di suite 2-nya. Di sini kita bisa const. Kemudian habis itu kita bisa lihat langsung int fa 0/1. Kemudian switchboard mode terang. Nah, coba kita bisa lihat ulang di ininya, switch 3-nya. Kita coba lihat ulang. Nah, maka dia itu di sini juga akan terang, karena jika mode terang bertemu dengan dynamic desirable itu akan terang. Nah, setelah itu saya akan bahas untagged dan tagged. Kemudian, nah kita coba simulation dulu. Kita bisa dari ini simulasi. Kemudian kita bisa dari yang ini ruang 2 dan ruang 3. Ini ruang 2 ya teman-teman, dan ruang 3 kita bisa coba. Misal saya mau dari PC ini ke PC ini. Nah, maka dia akan ARP. Nah, untuk dia paket ARP, kita bisa lihat simulasinya. Kita lihat simulasinya, dia mengirim ke suite. Kemudian dari suite dia mengirim ke suite lagi. Kemudian paket 3 dari suite ke suite itu disebut dengan tagged. Kita bisa Nah, selanjutnya ini kita, ini one ID, itu disebut dengan tagged. Yang untagged, paket yang tidak ada dot 1 kemudian key-nya ya teman-teman, nggak ada dot one key-nya. Nah, lanjut ya, kita akan mempelajari native plan pergi ke real time lagi aja. Kemudian
kita dulu buka ke switch yang ruangan 1 ini, yang ini. Kemudian kita bisa ke CLA-nya. Kemudian kita bisa N aja. Kemudian habis itu kita bisa show interface terang. Nah, kalau kalian lihat terdapat ini native flan itu dia by default itu masuk ke VLAN 1. Kita coba ke switch yang ke ruangan 2 yang ini. Kita bisa coba CLI, kemudian N, kemudian sama kayak tadi, show interface terang. Nah, maka dia juga default ya teman-teman. Native VLAN-nya itu paketnya itu sama 1. Nah, misal kita ruang 1 dan ruang 2 tambahkan PC lagi. Misalkan ya teman-teman, ini kita bisa tambahkan PC dulu di sini dan di sini. Kita hubungkan dulu. Nah, selanjutnya kita setelah itu, nah native flan-nya itu paket yang nggak perlu di-up. Nah, kalau di antara switch ke switch itu kan tagged. Nah, kalau native flan itu dia tidak memerlukan tagged. Nah, misal di PC akan menggunakan VLAN 1. Nah, nanti bisa langsung ngirim paket, kita buka switch-nya ruang antara ini. Ruang 1 yang pertama, kita buka switch-nya lebih dahulu. Kemudian kita bisa N, kemudian habis itu confirm. Oh, salah. Kemudian habis itu kita bisa INT FA0/7 itu yang mengarah ke ruang 2 ya teman-teman. Kita selanjutnya set port terang native VLAN 20. Kemudian kita bisa do show interface terang. Nah, maka dia akan berubah menjadi 20. Ini ya teman-teman, tadinya kan dia 1 ya. Nah, dia menjadi 20. Nah, kita juga konfigurasi di ruang 2-nya. Kita bisa buka di sini. Kemudian kita bisa ini enter aja. Kemudian langsung aja T. Kemudian enter. Kemudian kita bisa masuk ke INT FA 0/7. Kemudian kita bisa enter. Kemudian switch port terang native VLAN 20. Misal kita samakan ya teman-teman. Kita bisa do show interface terang. Nah, ini juga dia sudah berubah ya teman-teman ini. Nah, maka itu sudah berubah. Kalau kalian bisa lihat sendiri ini,
Nah, kita juga konfigurasi switch yang kedua tadi. Nah, yang pertama juga sudah berubah. Nah, selanjutnya kita bisa rubah lagi ulang. Kita bisa simulasi lagi. Kirim paket dari PC 5 yang ini dari ruang 1 ke PC 5 ke ruang 2. Kita bisa simulasi. Kemudian ini kita geser. Kita bisa taruh di sini 5 ke 5 ruang 2 ya teman-teman. Taruh di sini. Kemudian kita bisa kirim ke switch-nya. Nah, akan dikirim ke situ ya teman-teman. Kemudian yang ketiga dari switch ke switch. Nah, untuk ini akan kirim ke switch lagi PC. Nah, ini kita kirim. Switch dari switch kita lihat dari ini. Ini kita bisa kirim satu lagi. Nah, switch ke switch ini kita bisa lihat dari pesannya. Nah, dia itu kita lihat dari pesannya. Dari antara switch ke switch dia tidak menggunakan target. Kita ubah nanti VLAN-nya terlebih dahulu ya teman-teman. Ini tidak menggunakan target ya. Kita bisa rubah lagi notif VLAN-nya kita ke real time. Kemudian sama seperti tadi. Perintahnya itu sama. Kita tinggal ubah di sini 1 karena kan emang defaultnya itu 1 ya teman-teman. Kita bisa enter. Kemudian ini kita bisa cek lagi do show in interface terang. Nah, maka dia sudah berubah. Ini ya teman-teman, kita juga rubah yang di ruang 2-nya sama. Lah kok PC? Ininya yang dirubah ya teman-teman. Kita bisa enter aja, kemudian kita bisa langsung rubah 1. Kemudian, nah ini maka dia sudah berubah menjadi 1 ya teman-teman. Mungkin itu saja di pertemuan kelima kali ini. Mohon maaf jika ada salah kata dan salah pengetikan. Jangan lupa tonton video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.